Yadi, aku menghormatimu sebagai pahlawan. Hari ini, asal kamu serahkan pangeran ketiga negara Liber, aku tidak akan membunuhmu. Jangan harap! Paman, dengan kondisi begini, kalau mau menyerah, aku bisa memahami. Yang mulia, sudah diamlah. Kalau terus mengatakannya, itu penghinaan bagi keluarga Wino. Dengar, Rio. Kamu menantang di perbatasan negara dan melukai warga negara Liber tidak bisa dimaafkan. Aku, Yadi Wino, memiliki kebanggaanku. Akan melakukan yang terbaik untuk negara hingga akhir hayatku. Aku hidup sebagai jenderal negara Liber dan mati sebagai hantu negara Liber. Pasukan negara Liber tidak akan menyerah pada negara Zain. Karena kamu tidak tahu diri. Pasukan, pertaruhkan nyawa untuk lindungi Pangeran Harry. Paman, aku takut. Yang mulia, pangeran tertua selalu berzina. Pangeran kedua sangat kejam. Kamu satu-satunya harapan negara Liber. Paman, tidak bisa. Ayahanda tidak menyukaiku. Aku tidak bisa tanpamu. Yang mulia, kamu pasti bisa. Harry, kamu harus hidup dengan baik. Jika memungkinkan, bantulah aku merawat Nana. Dia adalah putri tunggalku. Yo! Hadir! Cepat, bawa pergi yang mulia. Ayah angkat. Apa kamu mau melawan perintah atasan? Baik! Yang mulia. Yang mulia, ayo kita pergi. Aku Yang tidak mulia! mau. Cepatlah pergi! Kalau kamu tidak pergi, aku akan mati di hadapanmu. Pergi. Pergilah! Pergi! Serang! Kalian berempat melawan 50.000 orang. Apakah pantas? Harry, selamatkan hidupmu. Cepat! Lebih cepat! 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 Sini! Yang mulia, kalau terus begini, kita berdua tidak bisa kabur. Begini saja, aku akan memancing mereka menjauh. Kamu pergi dulu. Tidak, kamu anak angkat Paman. Paman sudah gugur. Aku tidak bisa biarkanmu mati juga. Tidak bisa kecewakan ayah angkat. Yang mulia, jika sesuatu terjadi denganmu, itulah yang akan mengecewakan ayah angkat. Asalkan kamu hidup, kita masih ada harapan. Cepat pergi. Kejar! Kak Gia! Aku, Harry Liber, akan memimpin pasukan dan meluluh lantakan negara Zain untuk membalaskan dendam keluarga dan pasukan yang gugur. Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Tuan Putri! Celaka, Putri adalah putri tunggal kaisar dan permaisuri. Putra mahkota juga sangat menyayangi adiknya ini.
Sekarang adalah zaman perang. Jika terjadi sesuatu pada putri, itu akan mengancam nyawa kita. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepatlah mencari. Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Tuan Putri! Mereka tidak menyayangiku. Kalau sayang, kenapa mengurungku dan melarangku keluar selama berbulan-bulan? Namun... Ku dengar, asalkan berjalan sesuai peta, aku bisa meninggalkan negara Zain. Aku sudah bersusah payah untuk mencuri peta ini dari kakak. Bertahan hidup. Aku harus Suara apa itu? bertahan hidup. Bertahan hidup. Aku harus bertahan hidup. Kakak, kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Jangan kemari. Kalau melihat rupanya, sepertinya dia adalah warga yang menjadi korban perang. Sungguh kasihan. Kakak, jangan takut. Aku tidak akan melukaimu. Kamu orang negara Zain. Iya, benar. Memangnya kenapa? Aku sama sekali tidak suka negara Zain. Mereka melarangku bermain di luar. Hari ini aku kabur dengan susah payah. Jangan-jangan dia dikurung. Kelihatannya dia sama denganku. Dicelakai orang negara Zain. Orang negara Zain sungguh jahat. Di sisiku akan berbahaya. Menjauhlah dariku agar tidak terluka. Kakak, tenang saja. Di wilayah negara Zain, aku sangat aman. Hati-hati! Kakak, kenapa begini? Orang berbaju hitam mau menangkapku. Kamu cepat pergi. Kamu sudah selamatkan aku. Mana mungkin aku tinggalkan. Tenang saja, aku akan menolongmu. Aku adalah Putri. Kalau orang baju hitam ini adalah musuh, bukankah aku membocorkan identitas? Kakak, aku akan membawamu pergi. Sudah tidak bisa kabur. Yang mereka cari itu aku. Asalkan kamu meninggalkanku, mereka tidak akan melukaimu. Cepatlah pergi. Tidak mau. Aku tidak akan meninggalkan penolongku begitu saja. Kakak, ini adalah barang yang kucuri. Asal kamu kabur sesuai jalur dalam peta, kamu bisa keluar dari sini. Kalau kamu berikan ini, kamu bagaimana? Kalau pergi bersama, mereka akan segera menyusul kita. Kakak, cepat pergi. Tidak bisa, kita harus pergi bersama. Kalau tidak segera, nanti tidak keburu. Aku akan baik-baik saja. Tusuk konde ini untuk berjaga-jaga. Kakak, cepatlah pergi. Aku tidak mau. Cepatlah Aku pergi. tidak mau. Cepat sana pergi. Hei! Buka pintu! Buka pintu! Cepat buka! Yang mulia, yang mulia. Kak Gio, kakak baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Yang mulia, cepatlah pergi. Kalau tidak, nanti tidak sempat. Tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkannya. Yang mulia, apa kamu bisa meninggalkan puluhan ribu warga negara Liber? Apa kamu lupa? Kamu harus membalaskan dendam dari ayah angkat. Demi keselamatanmu, ayo pergi. Ayo. Aku pasti akan kembali mencarimu. Aku pasti akan menemukanmu. Ya, ya. Mau apa kamu? Beraninya merusak misiku. Cepat minggir. Tidak mau. Jangan. Gara-gara kamu, prestasi terbaikku hilang begitu saja. Aku bunuh kamu. Hentikan. Salam kepada putra mahkota. Kakak.
Ana, kamu tidak apa-apa kan? Tidak perlu takut, kakak akan melindungimu. Rek, kamu bahkan tidak mengenali Putri. Kamu tahu apa hukuman membunuh keluarga kaisar? Aku tahu kesalahanku. Aku tidak tahu kalau dia itu putri. Tapi dia melepaskan pangeran ketiga. Cukup. Masalah hari ini cukup sampai di sini. Mulai sekarang dilarang mengungkit kembali. Baik. Ana, aku akan mengajakmu pulang. Kakak, apakah di kehidupan ini masih bisa bertemu denganmu? Selamat atas kemenangan Pangeran Harry! 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 Tuan Muda, sudah dengar kabar Pangeran Harry telah mengalahkan negara Zain dan kembali bersama pasukannya. Di negara Liber siapa yang tidak tahu? Kedua negara berperang belasan tahun. Dan warga menderita karena peperangan. Namun Pangeran Harry bisa mengalahkan negara Zain hanya dalam beberapa bulan. Dia memang dewa perang negara Liber. Iya. Negara Zain kalah perang. Nyawa Ana akan terancam. Kakak, sepertinya kita tidak bisa bertemu lagi. Tusuk konde ini untuk berjaga-jaga. Kakak, cepatlah pergi. Aku tidak mau. Cepatlah pergi. Aku tidak mau. Cepat sana pergi. Aku pasti akan mencarimu. Aku pasti akan menemukanmu. Iris, sekarang negara Zain sudah kalah. Alangkah baiknya kalau kamu di sisiku dan melihat semua ini. Kapan aku bisa menemukanmu? Kak Harry! Kak Harry! Akhirnya negara Liber menang. Sekarang, putri negara Zain juga menjadi tahanan kita. Kalau ayahku mengetahui hal ini, pasti akan sangat senang. Dendam 10 tahun lalu sudah terbalaskan. Hari ini, aku akan membunuh Ana Zain untuk membalaskan dendam ayah angkat dan ribuan prajurit. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Orang negara Zain membunuh pamanku dan melukai kekasihku. Aku bahkan ingin mengulitinya. Kalau dibunuh begitu saja, itu terlalu menguntungkannya. Ana, aku akan melampiaskan semua penderitaan negara Liber kepadamu. Dengar Harry, aku akan memikul seluruh dendammu. Terserah bagaimana kamu menyiksaku. Kumohon padamu, ampunilah wargaku. Mengampuni wargamu? Saat kepala pamanku kalian gantung di atas gerbang kota, apakah pernah terpikir keutuhan jasadnya? Orang tercintaku menghilang demi menyelamatkanku. Saat itu dia berusia 10 tahun. Pernah kamu terpikir untuk membebaskannya? Nyawa pamanmu bisa dibayar dengan nyawaku. Sementara orang yang kamu cintai, sejak negara Zain kalian serang, kamu membunuh ribuan orang negara Zain. Ayah dan ibuku disandra. Kakakku menghilang sampai sekarang. Memangnya masih tidak cukup? Tidak cukup, masih tidak cukup. Kalian orang negara Zain bukanlah apa-apa. Beraninya disandingkan dengannya. Meski membunuh semua orang negara Zain, tetap tidak bisa dibandingkan. Karena nyawa orang negara Zain begitu tidak berharga bagimu. Kenapa kamu masih membiarkanku hidup? Kalau kamu punya nyali, bunuh aku untuk membalaskan dendammu. Kamu kira aku tidak berani? Awalnya aku mau biarkan kamu hidup sementara. Karena kamu yang cari mati. Hari ini aku akan membunuhmu untuk dipersembahkan kepada pamanku. Untuk balaskan dendam paman dan Iris. Ayahanda, ibunda, Ana durhaka. Tidak bisa berbakti kepada kalian. Kakak, maaf. Aku tidak bisa menunggumu lagi. Tunggu sebentar. Kak Harry, tidak boleh membunuh sebelum menikah. Jangan biarkan wanita ini merusak hari pernikahan kita. Pernikahan? Benar. Yang mulia, saat tahu kamu pulang membawa kemenangan, Nana langsung meminta kepada Kaisar untuk merestui pernikahan kalian. Karena cinta Nana kepada Anda sudah disaksikan oleh langit dan bumi. Kakak, Kak Harry, akhirnya kita bisa bersama. Nana, selama ini aku menganggapmu adikku. Pernikahan adalah hal besar. Tidak bisa sembrono. Aku akan meminta ayahanda menarik titahnya. Tapi Kak Harry... Yang mulia, Titah Kaisar tiba.
Pangeran Harry, terimalah. Kak Harry, kamu tetaplah milikku. Atas rahmat yang Maha Esa, Kaisar bertitah, Pangeran Harry Liber menenteramkan perbatasan negara. Jasanya sangat besar, menganugerahkan pernikahan antara Pangeran Harry Liber dengan Putri Negara Zain, Anna Zain, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni. Demikian titahnya. Apa? Pangeran Harry, besok adalah pernikahanmu dengan Putri Negara Zain. Ini patut dirayakan. Kasim, apa Anda tidak salah? Bagaimana mungkin Anna yang menikah dengan Kak Harry? Dia dari kerajaan yang sudah musnah. Tidak mungkin. Kaisar pasti melakukan kesalahan. Pangeran, aku akan tanya Kaisar sekarang. Berhenti! Apakah Jenderal Gio ingin menentangnya? Pangeran Harry masih tidak menerimanya? Merepotkan Kasim. Beritahu ayahanda. Besok, aku akan menikahi Putri Negara Zain. Pangeran memang logis. Putri Negara Zain ini orang tercantik di dunia. Pangeran Harry harus menghargai niat baik Kaisar. Menghargai apanya? Pangeran, bukankah Kaisar sedang memaksamu menikahinya? Seorang pangeran menikahi tawanan kerajaan sebelumnya. Bukankah jelas-jelas sedang menghinamu? Dia menganggapmu sebagai apa? Juga menganggap Nana sebagai apa? Kak Gio, perintah sudah diberikan, maka tidak bisa diubah lagi. Kalau menolaknya sekarang, hanya akan menambah masalah. Yang akan menjadi kelemahan, ada beberapa hutang yang harus dihitung perlahan. Ana, jangan mengira dengan menikahiku, maka aku akan melepaskanmu. Jangan bermimpi. Sebelum Iris kembali, aku akan membuatmu menderita. Aku akan menyiksamu untuk membalaskan dendam Paman dan Iris. Kenapa bisa begini? Dia hanya tawanan perang. Bagaimana bisa merebut posisiku sebagai putri dengan mudah? Kenapa? Ana, aku tidak akan membuatmu hidup tenang. Siapa yang suruh kalian menyiapkan ini? Pak Pangeran, besok adalah pernikahan Anda dengan Putri. Karena itulah kami... Putri, Ana hanyalah orang negara Zain. Aku membawanya kemari hanya untuk menyiksanya. Istriku hanya Iris. Ingat itu, Ana hanyalah pelayan di kediamanku. Kalau aku dengar kalian memanggilnya Putri, akan kuhabisi. Baik. Aku menyuruhmu mencari orang dengan bunga iris merah di lehernya. Sudah ketemu? Menjawab Pangeran, aku sudah menyuruh orang mencari di seluruh negara Zain. Orang yang Anda cari masih belum ditemukan. Teruskan mencari. Dialah istriku satu-satunya. Harus menemukannya. Baik. Aku tidak tahu siapa namamu. Hanya mengingat bunga iris yang ada di lehermu. Maka aku memanggilmu Iris. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Iris, aku dipaksa untuk menikahi Ana. Namun posisi putri di kediamanku hanya milikmu. Kuhabiskan 10 tahun mencari barang berharga di seluruh dunia dan membuat mahkota ini nanti akan kupakaikan untukmu. Pasti sangat indah, Kah? Iris, sebenarnya kamu di mana? Kak Harry masih memikirkan wanita yang tidak jelas hidup atau matinya itu. Lihat, Ana. Sudah saatnya membuatmu merasakan akibat merebut posisi putri dariku.
Kakak, maaf. Hari ini aku akan menikah. Putri, pangeran kami sengaja memerintahkan mahkota ini khusus dibuat untuk Anda. Hari ini pernikahan Anda dengan pangeran. Mohon Anda memakainya. Semua permata di mahkota itu sangat sulit diperoleh. Takutnya, mahkota itu sangat berharga. Harry begitu membenciku. Tidak mungkin memberikan benda yang begitu berharga padaku. Pangeran hanya bicara saja dan berlaku begitu di depan orang. Dalam hatinya, dia tetap menyayangi Putri. Jika tidak, juga tidak akan memberikan benda begitu berharga kepada Putri. Putri, aku akan memakaikannya untuk Anda. Putri, Anda terlihat sangat cantik. Saat melihat Anda, pangeran pasti akan suka. Putri, waktu baik telah tiba. Silakan. Jelas-jelas hari ini hari pernikahan. Kenapa Pangeran Harry memakai pakaian hitam? Dia lagi senang atau lagi berduka? Meski dikatakan Pangeran Harry memakai pakaian hitam untuk mengenang prajurit yang mati di medan perang, tapi semua juga tahu kalau Pangeran Harry sangat membenci putri negara Zain. Jika bukan karena perintah kaisar, takutnya putri dibunuh untuk membalaskan dendam. Waktu baik tiba menyambut pengantin wanita. Kakak, maaf. Demi orang tua dan prajurit yang ditawan, aku tidak punya pilihan lain selain menikahi Harry. Iris, alangkah baiknya kalau orang yang menikahiku hari ini adalah kamu. Kakak, ayo kita pergi. Iris. Iris, apakah itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Apakah kamu datang untuk menikah denganku? Pangeran Harry, Kurang ajar! Siapa yang izinkan tangan kotormu menyentuh mahkota ini, bahkan berani memakainya? Memangnya kamu layak? aku tidak mengerti perkataanmu. Bukankah kamu yang menyuruhnya mengantarkan mahkota ini? Pangeran, aku tidak bersalah. Nona Ana bilang dia adalah istri Pangeran Harry. Nyonya di kediaman ini juga mendengar bahwa mahkota ini benda yang berharga bagi pangeran. Dia ingin membuat pangeran lebih menyayanginya karena melihat mahkota ini. Lalu dia memaksaku untuk mencurinya. Semua orang di kediaman ini, siapa yang tidak tahu kalau menyentuh benda milik kekasih pangeran akan dihukum mati. Kalau bukan dipaksa Nona Ana, aku mana berani melawan pangeran. Omong kosong! Aku tidak mengenalmu. Mana mungkin memaksamu mencurinya? Bagaimana tidak mungkin? Kalian orang negara Zen bisa melakukan apa saja. Kamu tidak hanya merebut posisi putri dari Iris, bahkan ingin merebut kerinduanku kepadanya. Kamu kira dengan memakai mahkota ini bisa dapat kasih sayangku? Jangan bermimpi. Kalian rakyat negara Zen yang jahat memang harus hidup sengsara. Tidak peduli kamu pakai trik licik apapun, tetap tidak layak dikasihani. Kamu kira semua orang menginginkan rasa kasihan dan kasih sayangmu? Apa? Baiklah Harry,
Aku adalah putri negara Zain. Meski betapa menyedihkan, aku tidak gunakan trik untuk berebut kasih sayang dan merendahkan diri kepadamu. Iris apaan? Kasih sayang apaan? Aku tidak butuh itu. Cepatlah pergi. Tidak mau. Aku tidak akan meninggalkan penolongku begitu saja. Iris, Bukankah kamu ingin mahkota? Baik, aku kembalikan. aku benar-benar gila sampai sempat merasa bahwa kamu itu mirip dengannya. Ana, kenapa kamu berani? Ini karena ulahmu sendiri. Kamu mau apa? Lepaskan aku! Ana, habislah kamu. Harry, kamu mau apa? Kamu memakai segala cara untuk datang ke kediamanku, maka kamu adalah milikku. Aku ingin apa? Memangnya harus dapat persetujuanmu. Harry, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu hanyalah orang kotor yang memiliki darah negara Zain. Masih berani membandingkan dirimu dengan Iris. Hari ini aku memberitahumu, di kediamanku, kamu hanya bisa merendahkan diri dan juga melayaniku. Jangan! Iris, Jangan! Putri, di negara Liber, tanda lahir merah merupakan tanda kesialan. Akan membuat rumah tidak tenang. Saat menikah, Anda lebih baik menutupinya. Apakah aku masih bisa menolaknya? Harry, bukannya kamu menyukai Iris itu? Kenapa melakukan hal ini kepadaku? Kamu mau apa? Dasar kurang ajar! Kamu menggambar apa di tubuhku? Iris, Harry, kamu lihat yang jelas. Aku putri negara Zain Anna, bukan Iris milikmu. Lepaskan aku! kamu memakai mahkota Iris. Bukankah agar aku menyayangimu karena melihat mahkota itu? Baik, akan kukabulkan. Bisa menjadi pengganti Iris merupakan kehormatanmu. Kakak, aku tetap tidak bisa menjaga kesucianku. Apa kamu bilang? Anak itu adalah musuh Kak Harry. Bagaimana mungkin dia menyentuhnya? Nana jangan marah. Mungkin ada hal yang dirisaukan pangeran. Kak Harry adalah dewa perang negara Liber. Dia pejabat yang begitu hebat. Bagaimana mungkin ada kerisauan? Pasti wanita bernama Anna yang menggoda Kak Harry. Dendam ayah yang dibunuh dan sakit karena suami direbut. Anna, aku ingin kamu mati! Iris, kalau kamu tahu aku tidak menjaga mahkota ini dengan baik, akankah menyalahkanku? Cari pengrajin untuk perbaiki mahkota ini. Saat pernikahanku dan Iris, aku pasti akan pakaikan mahkota ini untuknya. Pangeran tenang saja. Aku sudah suruh orang untuk mencari pengrajin. Hanya saja, bagaimana menangani Nona Ana? Kalau dia bisa patuh dan sadar akan posisinya, aku juga bisa membiarkannya hidup. Kak Harry, aku bersalah. Nana, berdirilah. Ada apa denganmu? Kak Harry, peta pertahanan kota yang kamu minta untuk kujaga menghilang. Apa kamu bilang?
Nona Anna, aku datang melayanimu mandi. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Baik. Entah apa yang digambar Harry di leherku. Sudahlah. Itu tidak penting. Pasti kata-kata yang merendahkanku. Kakak, ini adalah barang yang kucuri. Asal kamu kabur sesuai jalur dalam peta, kamu bisa keluar dari sini. Ana, ternyata benar. Ana, kamu bahkan berani mencuri ini. Apa kamu tidak menginginkan nyawamu lagi? Ini milik Harry. Apakah Harry adalah kakak waktu itu? Harry, biarkan aku melihatnya. Melihat sekilas saja. Kamu sungguh tidak mau berubah. Kamu sungguh mengira aku tidak akan membunuhmu. Kakak, hanya melihat sekilas. Aku mohon. Iya, bagaimana mungkin? Kakak waktu itu begitu baik hati. Kalau itu dia, kenapa sekarang kejam dan jahat begini? Ana, aku sungguh meremehkanmu. Demi mencapai tujuanmu, kamu bisa memakai trik apapun. Setelah merebut peta pertahanan negara Liber, maka bisa mengubah keadaan dan menyelamatkan negara Zain? Jangan bermimpi. Dengar Harry, aku tidak mencuri peta itu. Lalu siapa yang mati-matian merebut peta pertahanan kota negara Liber tadi? Ana, kamu kira aku bodoh? Bukan, kukira itu negara Zain. Kalau aku katakan bahwa peta ini peta yang kuberikan 10 tahun yang lalu, pasti akan menyusahkan kakak. Harry, keluarga Zain selalu tulus. Tidak akan melakukan hal selicik ini. Lagi pula, aku baru datang kemari. Bagaimana mungkin aku tahu letak petanya di mana? Kak Harry, semua ini salahku. Kukira Nona Anna sudah masuk ke sini menjadi bagian dari kita. Jadi tanpa sengaja mengatakan letak peta itu. Siapa sangka malah dicuri olehnya. Kalau karena ini terjadi perang lagi di sini, aku akan benar-benar merasa bersalah. Kamu bicara apa? Nana, ini bukan salahmu. Harus menyalahkan orang yang berniat jahat. Melihatmu polos dan baik hati, memanfaatkanmu, sungguh pantas mati. Harry, dia berbohong. Nona Nana, kita tidak ada masalah. Kenapa kamu mencelakaiku? Nana adalah putri tunggal pamanku, pewaris keluarga Wino. Keluarga Wino sangat setia. Bagaimana mungkin dia tidak pedulikan keselamatan prajurit dan rakyat negara Liber, lalu mencelakaimu dengan peta ini? Aku sudah mengerti. Kalian bekerja sama. Yang satu mencelakaiku. Yang lainnya ingin menghukumku tanpa peduli apapun. Harry, kalau ingin membunuhku, lakukan saja sekarang. Untuk apa sengaja berpura-pura di sini? Aku ingin melihatmu berusaha keras sampai kapan. Willy. Ya. Karena putri tidak peduli akan orang tua dan bangsanya. Tetap tidak menyesal meski bersalah. Tidak perlu ragu. Bunuh orang tuanya. Sebagai contoh untuk negara Liber. Baik. Jangan! Harry, aku mengakuinya. Aku mengaku. Akulah yang mencuri. Tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Kumohon padamu, jangan melukai mereka. Terserah kamu mau berbuat apa. Kumohon padamu, jangan melukai mereka. Kumohon padamu. Kak Harry, sudahlah. Peta pertahanan kota sudah ditemukan. Ini karena aku. Aku yang tidak melaksanakan wasiat ayah. Kalau ayahku tahu tentang ini, dia pasti sangat kecewa terhadapku. Nana, ini bukan salahmu. Karena Ana sudah mengaku bahwa dia ke Departemen Sanksi agar dia merasakan siksaan negara Liber dan tidak melupakannya. Bawa pergi. Nana, aku masih ada urusan hari ini. Kamu pulang dan istirahat. Lain kali bertemu lagi. Selamat, Nona. Siksaan Departemen Sanksi itu, pria dewasa saja tidak bisa tahan. Meski Ana tidak mati, pasti akan terluka parah.
Begini saja sudah tidak tahan. Ana, ini baru saja dimulai. Tenang. Benar-benar putri, Cemari ini sungguh lantik dan indah. Namun ini negara Liber. Kamu bahkan tidak ada bedanya dengan pelayan terendah. Kamu sudah tidak perlu lagi punya tangan seindah ini. Sisi, dengarlah. Betapa merdunya suara ini. Nana, masalah peta itu merupakan ulahmu kan? Kamu hanyalah tawanan perang yang sama rendahnya dengan hewan. Malah bisa menikahi Kak Harry dan menjadi putri. Kenapa? Kenapa hal yang tidak bisa kudapatkan, bisa kamu dapatkan dengan mudah? Kenapa? Kalau kamu menghilang selamanya, posisi istri Pangeran Harry menjadi milikku. Nana, jika dia ingin menikahimu, sudah dilakukan sejak awal. Dia hanya mencintai si Iris itu. Meski kamu membunuhku, dia tidak akan menikahimu. Selamanya tidak akan. Ana, aku penasaran sekali. Nanti saat ditiduri oleh para prajurit, apakah kamu masih begitu keras kepala? Nana, kamu mau apa? Kak Harry itu sangat benci orang negara Zain. Malah menidurimu di hari pertama. Kamu pasti punya sedikit keahlian. Karena kemampuanmu diranjang begitu hebat. Jika tidak diperlihatkan, bukankah itu sia-sia? Nana, sekarang aku masih istri Harry. Perlakuanmu ini, apa tidak takut Harry menyalahkanmu? Kamu sendiri kan yang berkolusi dengan prajurit. Apa hubungannya denganku? Kamu hanyalah putri kerajaan sebelumnya. Sudah seharusnya kamu dihina dan dipermainkan banyak orang. Bisa melayani ribuan prajurit negara Liber, kamu seharusnya bersyukur. Kenapa masih melamun? Masih tidak mau melayani putri sampai puas? Kalau tidak sampai puas, akan kupenggal kalian. Nona Nana tenang saja. Kami pasti akan memuaskan Tuan Putri. Baiklah, Ana. Bukankah kamu putri sulung negara Zain yang terhormat? Hari ini aku akan melenyapkan keangkuhanmu. Agar kamu tidak bisa menegakkan kepalamu selamanya. Kakak, tolong aku. Pangeran tiba!